Kenapa kamu begitu menjijikkan? Oke, maaf, oke. Bukankah aku di dekat sini? Kenapa kamu datang ke rumah kami untuk melakukan hal-hal kotor seperti itu? APA Kiyarkama, keluarga kami menyewa tempat ini, aku menyukainya. Tanpa malu, Aku bilang tidak ada wanita yang berani memukulku. pukul aku kamu. Aku bilang pukulan ini. Ini terakhir kali Feng memukulku. Kamu membalasnya hari ini. Aku membeli bunga untukmu. Kamu seharusnya tidak memiliki harapan yang berlebihan lagi. Aku tahu. Aku hanya mesin ATM di hatimu. Tapi aku memberitahumu yang sebenarnya. Kamu di sini bersamaku. Itu peran seorang wanita. Bukankah cukup bagimu untuk memainkan peranmu dengan baik? Tapi kamu tidak. Jangan marah-marah, berbahaya bagi kesehatanmu. Aku memberitahumu yang sebenarnya. Jika aku tidak melihat anak bodoh Wu di itu hari itu, aku sudah membunuhmu sejak lama. Aku hanya suka menang. Aku hanya suka melihat anak bodoh itu. Virtue yang patah hati. Aku merasa pencapaian yang istimewa. Jika kamu suka rumah ini, kamu bisa terus tinggal di sini. Tapi jangan terlalu banyak menuntut dariku. Aku sangat lelah sudah lama, aku tidak mencuci piring. Bagaimana kamu bisa mencuci piring selama lebih dari 1 jam? Kita semua sudah mengganti dish. Aku tidak bisa melakukan hal lain. Kekurangan perfeksionisme. Yah, kamu memasak dan mencuci piring. Pekerjaan sudah selesai, bukankah saatnya kamu? Tidak, masih awal. Kenapa film ini ada di rumahmu? Aku sudah lama ingin melihatnya. Apa maksudmu? Kamu bilang kamu akan tinggal di sini. Apa ini baik? Apa ini pantas? Tidak, filmnya sangat bagus, aku bilang.
Ada apa denganmu? Jangan menangis, bicaralah denganku dengan baik. Kamu seharusnya. Aku bilang itu bukan urusanmu. Oke, kemari. Aku akan menunggumu. Yang Zizi yang bilang mau datang. Kurasa itu dia. Seharusnya itu dia. Aku yakin Wen terluka oleh Andi. Kamu benar-benar jadi tempat berlindung di sini. Kenapa kamu tidak punya simpati? Bagaimana dia bisa tidak punya simpati? Dia bahkan tidak tahu apa itu belas kasihan. Benar, Feng berhenti bicara. Kamu tidak tahu situasinya. Kamu tidak tahu apa yang Zizi lakukan pada Lau Wu. Dia mengusulkan untuk kembali bersama. Kuo kembali memeluk Andi. Hanya untuk toko bunga yang rusak. Mereka bilang wanita mudah terluka. Itu karena kalian wanita sedikit terluka. Kamu bisa menangis berteriak dan menjerit. Tidak lama lagi seluruh dunia akan mengetahuinya. Pria berbeda. Pria pandai menjaga muka dan tidak bisa menangis. Pria harus bertahan. Pria benar-benar terluka, aku beritahu kamu. Diam dan lebih parah daripada wanita. Apa yang harus aku lakukan? Biarkan aku menelepon Lau Wu. Lupakan saja dan selamatkan nyawa Lau Wu. Yang Zizi yang paling kamu benci akan segera datang. Haruskah kamu pergi? Virtue. Masuklah. Sudah ada orang sakit di rumah. Aku akan menjamu satu lagi. Maaf, aku tidak tahu kamu ada tamu. Biar aku perkenalkan orang ini, Yang Zizi. Mantan pacar Wudi. Ini Xiao Long Enu Shenbing. Mantan pacar Xiao Meng. Oke, masuklah. Datang ke sini. Apa yang terjadi? Aku tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat menarik. Biar aku perkenalkan diri, namaku Lin Xia. Aku mantan pacar Feng. Malam ini adalah klub mantan pacar. Aku akan menghibur diri sendiri. Cuci muka dan ganti baju. Wanita sialan ini. Lihat dia seperti itu. Aku tidak tahu luka serius apa yang dia derita. Jadi aku bilang Feng kadang memarahinya. Marahnya sama sekali tidak berlebihan. Kenapa dia begitu bingung? Bersama dengan orang yang kamu cintai. Tidak peduli seberapa pahit itu manis. Tapi bersama dengan orang yang tidak kamu cintai. Apa artinya tidur di ranjang yang sama tapi bermimpi berbeda? Jadi aku bilang di dunia ini. Dewa yang paling tidak bisa diandalkan adalah Yulao. Wanita baik selalu bertemu pria yang tidak bisa diandalkan. Membuat pria baik bertemu wanita yang tidak bisa diandalkan. Contohnya, Yang Zizi menyakiti Wudi yang begitu baik. Xiao Meng menyakitimu lagi, kamu yang begitu baik. Dia sangat tidak bisa diandalkan. Menurutmu apakah kita harus menjatuhkannya? Aku mengambil pantatnya dengan keras dan menginjak wajahnya. Berani kamu mengatakan hal seperti itu? Tidak takut balas dendam Yulao? Feng dan aku sangat kelelahan sampai hampir muntah darah hari ini. Kamu akhirnya tersenyum. Ada apa? Aku pikir aku harus menyewa rumah di luar. Pindah? Kamu bilang aku selalu tinggal di sini.
Betapa tidak nyamannya Feng datang dan melihatmu. Aku tidak mengizinkanmu pindah. Kalau tidak sebarkan. Aku pikir aku adalah orang yang lebih menghargai cinta daripada persahabatan. Oke, aku umumkan. Klub mantan pacar muda tunggal. Secara resmi didirikan di rumah Linsia malam ini. Aku lupa satu hal. Ayo, bicaralah dengan menteri klubku. Bagaimana dengan sup kesehatanmu? Apa ini? Tidak bangun. Dia memukul. Sup kesehatan memukulmu. Dia berani memukul orang. Aku potong dia. Kenapa kamu pergi? Hidupku, aku membenci pria yang memukul wanita. Mau pergi kemana larut malam? Di mana sup kesehatanmu menurutmu di mana? Linsia, aku salah. Kamu salah. Kamu salah dari awal, kamu tahu itu. Menurutmu toko bunga kumuh itu layak? Apakah kamu layak? Lihat wajahnya. Seperti kucing yang mencaka. Mengapa aku harus memukulmu? Biarkan saja dia memukulmu. Aku tidak layak. Aku harus mengambil hakku. Kamu bukan anakku. Jika kamu anakku, aku akan. Oke, duduklah. Orang sup sehat masih memukul orang lain. Aku tidak bisa membunuhnya. Aku juga pernah mendengar cerita musisi. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu punya toko bunga? Itu berarti kamu sudah mendapatkannya. Kamu menginginkan sesuatu, kan? Aku tidak tahu mengapa pria itu memukulmu hari ini. Tapi apapun alasannya, pria yang memukul wanita tidak layak untuk kita cintai. Sekarang kamu sudah memilikinya. Apa yang kamu inginkan? Lalu mengapa kamu masih ragu dan menderita? Jangan mau dengan pria sampah ini. Kamu sekarang pemilik toko bunga. Tidak perlu bergantung pada pria. Kamu bisa menghidupi dirimu sendiri. Jadi kamu harus mengejar dengan berani. Cintaku sendiri. Buang sampahnya dan dapatkan kembali Woody. Hal yang sederhana. Apa yang menyakitkan? Tapi apa maksudmu kamu tidak mencintai Woody lagi? Aku mencintainya. Tapi aku takut tidak bisa menghadapinya. Mengapa? Karena kamu pernah melakukannya untuk toko bunga itu. Aku menyerah pada Woody, kan? Mengapa kamu menginginkan toko bunga itu? Karena toko bunga itu adalah mimpiku. Sekarang mimpimu sudah terwujud, apakah kamu bahagia? Kita selalu mengejar mimpi yang disebut-sebut, mengorbankan kebahagiaan yang paling sederhana. Menurutmu apakah pertukaran ini layak? Mimpi bisa diciptakan dengan tangan kita sendiri. Tapi kebahagiaan diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya, aku sudah menghancurkan toko bunga itu. Aku akan pergi mengambil teh. Jenis teh apa yang kamu minum sekarang? Ini saatnya kamu minum. Malam ini tidak ada yang boleh minum seperti seorang wanita. Kamu sudah kalah dengan satu gelas. Aku suka anggur. Kalian ingin aku menemani kalian. Minumlah sepuas hatimu dan menangislah sepuas hatimu. Dia sedang diinfus dan tidak bisa minum. Kamu lupa bahwa aku bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk. Baiklah. Kombinasi sempurna antara minum langsung dan minum tanpa mabuk. Mengapa kamu pikir pria bisa hidup dalam kemabukan? Itu hal yang wajar. Mengapa wanita harus setia pada satu pria? Kalau tidak, mengapa dia disebut wanita yang tidak setia? Dunia pria dan wanita pada dasarnya tidak adil.
Apa yang adil atau tidak adil? Gelas anggur ini berharap bahwa semua pria jahat yang menyakiti wanita akan mati. Mati? Kami wanita palsu hanya bisa mengatakan omong kosong seperti ini. Kamu adalah wanita sejati jadi kamu bisa dibebaskan dari ini. Mati? Gila sampai mati. Hidup sebagai mahasiswa dulu sangat miskin. Kapan kamu ingin minum bir? Aku hanya bisa pergi ke teman Sandong. Pergi ke tempat Xiao Hou untuk minum. Aku tahu. Dulu tidak mudah bagimu. Aku harus mengurus diri sendiri dan membayar uang sekolah. Kemudian kamu harus menghabiskan sisa uang. Kirimkan kembali padaku. Kerja keras adalah kerja keras. Tapi sekarang aku pikir itu adalah hal yang paling membahagiakan. Memimpin dan membantu mahasiswa Tiongkok yang miskin belajar di luar negeri. Menyanyikan lagu kebangsaan setelah mabuk. Jadi teman sekelasmu dari Shandong cukup kaya ya? Xiao Hou. Aku beritahu kamu. Pada waktu itu, mahasiswa internasional juga membentuk kelompok. Yang kaya bergaul dengan yang kaya. Yang miskin memanggil yang miskin sebagai saudara. Xiao Hou adalah orang miskin. Tapi dia bermain di bar. Dia sebenarnya mengambil anggur yang ditinggalkan oleh orang asing, menyembunyikannya dan menyimpan satu toples besar. Kemudian biarkan kami minum. Ada berapa jenis anggur yang ada? Aku kasih tahu. Paling banyak kita punya lebih dari 20 jenis anggur. Rasanya luar biasa. Berapa banyak air liur orang asing yang harus terjadi? Sudah kubilang itu, namanya koktail air liur. Kamu mudah mabuk, aku akan buatkan minuman lain kali. Tidak. Waktu itu Xiao Wu. Indah sekali. Sekarang kamu tidak punya siapa-siapa kecuali Yang Ruosi. Yang Zizi. Bibit. Apakah Yang Zizi suka perempuan baru? Tidak. Kamu tidak pernah berbohong sejak kecil. Aku bisa tahu kapan kamu berbohong. Jangan rencanakan untuk memberitahuku. Aku belum yakin dengan perasaan itu. Siapapun itu sebenarnya tidak terlalu penting. Bagaimana dengan perasaan? Saling suka. Butuh dua orang untuk menari. Aku berharap suatu hari. Tolong pastikan siapa yang memberitahuku. Baiklah. Koktail busa tidur. Minum. Bisakah kamu berhenti minum? Jangan meremehkanku. Aku sangat senang hari ini. Aku tiba-tiba sadar bahwa tidak ada pria. Kita juga bisa bahagia. Benar? Mengapa kamu pikir wanita menopang setengah langit? Itu hanya tidak percaya diri. Seharusnya setengah langit. Salah? Kalau aku melihat wanita itu 2/3 hari. Benar? Kasih kesempatan pada para pria itu. Tidak bisakah kita memiliki seluruh langit? Kamu lihat wanita sebesar langit. Kami ingin seluruh langit.
Tunggu Shenbing. Mengapa kamu minum gelas ini? Itu untuk semua orang di dunia yang benar-benar saling mencintai. Jangan mudah menyerah. Kamu berbicara dengan sangat baik. Berapa malam kami bertiga wanita habiskan bersama mereka? Pilihan seorang wanita itu sempurna dan mutlak. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Apa tujuan dari segelas anggur ini? Gelas ini. Saya berharap semua wanita jahat seperti saya di dunia ini. Mereka semua akan dihukum lebih cepat. Tidak apa-apa, Linsia, kamu tidak perlu membantu, tidak apa-apa. Linsia, kamu tahu. Sebenarnya saya sama sekali tidak menyalahkan kamu. Saya tidak menyalahkan kamu karena memarahi saya ingin memarahi diri sendiri. Kamu tahu sejak saat itu. Saya benar-benar berpikir, saya lebih terluka parah daripada Woody. Kamu tahu apa yang saya katakan padamu. Saya mengerti satu hal. Itu adalah hal yang seperti itu. Orang yang merasa bersalah. Jika kamu punya hati nurani, kamu tidak akan lebih baik dari itu. Tahukah kamu? Dan rasa bersalah ini, itu milikmu seumur hidup. Kamu tidak berani menoleh ke belakang. Dan rasa bersalah seperti ini, kamu sering muncul dan tidak bisa bersembunyi darinya. Sebenarnya kamu punya cinta di hatimu. Itu hanya kadang-kadang disembunyikan olehmu. Itu hanya menunggu sebuah momen untuk bersinar. Sampai kamu mengerti, sebelum pilihan memiliki dan kehilangan. Tidak peduli seberapa bahagia kamu terlihat, hatimu terluka oleh cintamu. Saya berteman dengan kamu, Shenbing. Saya juga ingin berteman dengan kamu. Selama kamu tidak membenci wanita seperti saya. Wanita seperti apa itu? Kita adalah wanita yang sama sekarang. Mendambakan cinta. Wanita tanpa cinta. Saat ini ada 3 dari kita. Kita setuju pada hal ini. Tapi, saya akan selesai dengan kalian segera. Kenapa? Kenapa? Karena Feng akan segera. Dia akan kembali padaku. Bagaimana kamu bisa bertahan dengan orang gila itu? Kamu sakit. Aku hanya sakit. Kenapa kamu meninggalkan Woody? Apa kamu sakit? Aku sakit. Kembali ke dia. Memutuskan masa lalu. Bahkan jika aku tidak berdamai dengan Woody, aku tidak akan mencari cowok tampan itu lagi. Apa itu sup kesehatan? Sup kesehatan, sup kesehatan. Bagaimana jika kamu kembali? Aku lebih jelek dari babi. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tidak mengajakku? Aku sarankan kita lakukan malam ini. 1 minuman terakhir. Untuk apa? Kenapa? Bersulang untuk klub mantan pacar muda tunggal. Bersulang. Gelas.
Masuk. Xiao Meng, kamu datang tepat waktu. Tolong konfirmasi lagi. Pembayaran pertama dari Dade. Kapan akunnya akan tiba? Aku selalu merasa tidak tenang jika uangnya belum masuk. Mungkin kamu perlu mencari orang lain untuk melakukan ini. Apa? Kamu ingin mengundurkan diri? Setelah memikirkannya, aku menemukan diriku masih tidak cocok untuk berkembang di Hues. Jadi aku menemukan pekerjaan lain. Bukan itu. Kenapa kamu pergi sekarang? Bagaimana dengan kasus Dade? Kasus Dade. Kamu masih bisa melanjutkan. Kamu punya banyak prajurit dan jenderal kuat di bawah komandomu. Aku tidak jauh lebih baik tanpamu. Xiao Meng, lihat dirimu, kamu bilang. Apa yang kamu lakukan, Xiao Meng? Aku beritahu kamu, jika kamu punya permintaan langsung saja bilang. Tidak. Dengarkan aku, kamu punya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa bilang kamu tidak akan meninggalkan ruang untuk orang lain. Kamu bilang akan pergi. Kak, aku tidak jahat padamu. Aku selalu menganggapmu sebagai saudara kandungku yang terkasih. Aku ada beberapa kesulitan di sini. Kalau kamu tidak mengambil keputusan, kamu akan menanggung akibatnya. Ini yang kamu ajarkan padaku. Aku sudah lama bersamamu. Aku benar-benar belajar banyak darimu. Ini akan berguna di masa depan. Jadi aku benar-benar harus berterima kasih banyak padamu. Tidak apa-apa aku pergi. Bukan berarti aku tidak akan kembali. Bisa datang lagi. Lihat kalau kamu, terutama di sisiku, mereka menunggu aku untuk melapor. Jadi aku harus cepat pergi. Hati-hati kakak. Feng, aku sudah mengundurkan diri. Aku akan tiba di perusahaan sore ini. Aku akan segera sampai. Halo? Oke, aku tahu. Semuanya hentikan apa yang kalian lakukan. Aku ada sesuatu untuk diumumkan. Apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Dia tidak akan marah lagi, kan? Tidak tahu. Setelah lebih dari sebulan kerja keras, kami akhirnya mengalahkan Huake. Kenapa kamu begitu bodoh? Kami mendapatkan pesanan besar dari bank. Hari ini pasti hari yang sangat-sangat berkesan. Tentang Junlei, ini bahkan lebih benar untuk masing-masing dari kita. Dalam pertempuran ini, aku melihat usaha dari masing-masing kalian. Jadi semua yang sudah bekerja keras harus diberi hadiah dan dihargai. Aku mengajukan ke kantor pusat untuk akhir tahun ini. Bawa semua orang ke Malaysia untuk liburan tahunan. Sangat bagus. Apakah hadiah uangnya akan digandakan? Masih ada 5 bulan lagi sampai akhir tahun. Bukankah terlalu mengecewakan kalau uangmu hanya digandakan? Benar juga. Aku ada satu hal lagi untuk diumumkan. Dalam hal ini, pertumbuhan seorang rekan kerja, mendapatkan kesaksian dari semua orang, bisa dibilang untuk memenangkan pesanan ini. Dia memainkan peran kunci. Siapa itu? Siapa itu? Tidak tahu. Ya, dia adalah Howdy. Saya nyatakan mulai hari ini, Woody secara resmi dipromosikan menjadi asisten khusus wakil presiden. Kalian bisa mengucapkan selamat padanya. Selamat. Selamat. Sekarang saya mewakili Beijing Television. Wawancara tentang perasaanmu tentang promosi dan kenaikan gaji. Perasaan saya adalah berhenti membuat masalah. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebentar lagi akan baik-baik saja.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begitu bodoh sampai berdarah? Segera cuci dengan air. Kepitingnya lari ke ruang tamu. Menangkap kepiting. Tidak mungkin Old Wu begitu cepat. Saya akan datang, kamu duluan. Kenapa kamu di sini? Kemarin saya belum minum cukup, jadi hari ini lanjut minum. Lihat saya bawa. Tidak, cepat-cepat. Tangkap kepitingnya. Tangkap kepitingnya. Kepiting. Tuan, silakan masuk. Little Mengge. Datang nih. Masuk, silakan masuk. Nana juga ada di sini. Ayo, duduk. Ayo, terima kasih kakak, tolong. Lihat, kamu terlambat. Hari ini macet. Tidak apa-apa. Duduk, pelayan menu. Lihat, mau makan apa? Tidak, saya tidak tahu caranya. Ayo bro, kamu lebih baik lihat-lihat. Tidak, saya benar-benar tidak bisa, ayo. Oke, mari kita pesan seperti yang baru saja kita pesan. Mari kita minum anggur. Minum. Pirietober? Putih 1, sebotol Wuliangye. Oke. Ayo. Oke, aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Jangan merokok lagi. Bisa masak? Siapa namamu? Meninggal sebelum sukses. Aku tidak berani membunuh semuanya karena kebaikan. Tap. Apa ini? Zongzi? Busurnya cantik sekali. Apapun yang terjadi asal berhenti berdarah. Ini tidak akan berhasil, tidak akan berdarah. Lihat. Kalau begitu kamu yang datang. Sangka. Kurasa ini bagus. Apa ini? Kepitingnya harus direndam dalam anggur dulu. Dagingnya akan lebih enak. Rendam dalam anggur. Haruskah aku menggunakan anggur putih, anggur merah, atau bir? Anggur putih. Ya. Bagaimana kalau aku bertemu seseorang yang bisa minum? Akan lebih baik jika semua orang bisa meminumnya sekaligus, seperti Linsia. Feng, jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa mati. Baiklah. Terima kasih. Aku mengerti. Tidak, kamu bisa tahu wanita sejati dengan melihatnya. Perbedaan antara pria palsu dan pria palsu. Benci. Yang Zizi, jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu. Kamu yang ingin tinggal untuk makan ini. Dia akan datang. Dan dia akan membawa wanita cantik. Apakah akan tidak nyaman? Jika tidak nyaman aku. Kami tidak ada ketidaknyamanan. Kami sangat nyaman. Tapi aku takut sebentar. Lau Hao membawa wanita cantik. Beberapa orang merasa sangat terangsang. Apa yang kamu bicarakan? Aku senang untuknya bahwa dia bisa memiliki hubungan yang baik. Aku juga senang untuknya. Halo restoran cepat saji. Saya ingin membuat mie. Kenapa bikin mie? Saya mau rebusan. Maaf, udah cukup. Kamu ngapain sih? Kenapa pesen makan dan malabag ini? Bukannya aku setuju masak. Aku gak akan mundur meski terluka sedikit. Aku akan masak kalau Berani disuruh. makan. Jarang-jarang ada yang pamer di depan kamu. Kalau gitu makan aja. Lihat deh, dia terluka parah, kasihan dong. Gak apa-apa kok. Kalau gitu kami para saudari akan ambil risiko kali ini. Oakland Daxia. Tapi kamu harus bantu aku dulu. Bunuh makhluk hidup itu. Feng, aku ada pertanyaan. Kamu bisa masak? Tentu saja jenius perlu dibuktikan lewat praktek. Sudah berapa kali kamu melakukannya? Ini kedua kalinya. Wah, beneran bisa bikin orang mati. Aksi yang bagus. Pelan-pelan. Xiao Meng. Untuk mengatakan tahun-tahun ini, kakakku masih merawatmu dengan baik. Bagaimana kalau
Kak, apa aku tidak sengaja menyinggungmu? Lihat. Tidak Kak, kenapa kamu? Apa maksudmu ini? Lihat, hari ini aku menerima surat dari pengacara Dade. Kita bicara soal kontrak kerjasama kita. Ada celah serius. Sekarang tidak hanya kontraknya batal. Kita juga harus membayar kompensasi. Kak, aku selalu sangat mempercayaimu. Kontrak ini awalnya, kamu bilang tidak ada masalah. Iya. Kamu tahu kondisi perusahaan sekarang. Aku sudah membayar semua dananya. Kalau kamu tetap mau menuntut kami, tidak peduli hasil akhir gugatannya bagaimana, penundaan ini juga sudah membuat perusahaan bangkrut. Tidak kok, gimana bisa begini Kak? Cuma bilang ini. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Ayo, oke. Terima kasih sudah datang. Ayo, aku akan memberimu toast. Aku juga mau toast untuk saudaraku. Xiao Meng, aku tahu kamu dan Cheng Feng adalah saudara yang baik. Tentu saja aku berharap kamu bisa hadir untuk menyelesaikan krisis ini. Biarkan Dade memenuhi kontrak. Dengan begitu kamu tidak hanya menyelamatkan seluruh perusahaan. Kamu menyelamatkan aku, saudaramu. Xiao Meng, kamu tahu, aku selalu menganggapmu sebagai saudara tercinta. Saudara aku tidak suka mendengarmu selalu mengatakan ini. Apa? Bukankah aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku sendiri? Aku akan menuangkannya untukmu tanpa basa-basi lagi. Itu tidak benar, bro. Kamu bilang hubungan kita sudah sampai titik ini. Minum cangkir kecil ini lagi. Apakah itu agak dingin dan membuat orang tertawa? Bolehkah aku mengambil yang lebih besar untukmu? Tukar dengan cangkir besar. Ya, ganti dengan cangkir yang lebih besar. Ayo tuangkan untukku. Nana juga ada di sini. Aku tidak bisa minum anggur putih. Tidak lagi. Kamu tahu aku tidak bisa minum. Aku duluan, terima kasih untuk semua tahun ini. Terima kasih atas bantuanmu padaku. Bagus. Saudara kamu sangat baik, Nana. Cewek-cewek lupakan saja. Jangan. Nana. Minumlah, jika tidak bisa menghabiskannya, berikan sisanya padaku. Ayo. Ayo, makan ikan. Xiao Si. Yang Zizi, tolong buka pintunya. Bagaimana dengan mereka? Woody ini. Namaku Yang Zizi. Aku adalah teman sekelas Woody. Halo, namaku Wu Mei. Aku adalah pemimpin Woody. Halo, masuklah. Masuklah ke dalam. Duduklah. Mereka tidak bilang kamu ada di sini, duduklah. Ini tidak akan memengaruhi kamu.
Tidak, bagaimana mungkin? Mereka sedang memasak dan akan segera keluar. Kenapa kamu begitu gugup? Santai saja. Maaf, aku tidak tahu dia akan datang. Permintaan maaf ini aneh. Mantan pacarmu ada di sini. Katakan padaku apa yang harus aku minta maaf. Tua kamu ada di sini. Biar aku perkenalkan kamu. Teman baikku Linsia dan pemimpinku Wu Mei. Halo, jangan panggil aku Xia Wu kalau kamu bukan pemimpin. Kamu adalah bos cantik yang legendaris. Jauh lebih cantik dari yang aku bayangkan. Tua, kamu punya bos cantik di sampingmu. Masih bisa bekerja dengan baik? Apa yang kamu katakan? Linsia, kamu benar-benar pandai bicara. Aku mengatakan yang sebenarnya. Lihat betapa bagus bentuk tubuhnya. Aku bermimpi menjadi wanita seperti itu. Akhirnya aku melihat yang asli hari ini. APA? Di usiaku sekarang, aku hanya bisa mengandalkan berdandan. Kamu tidak seperti aku, kamu tak terkalahkan di masa muda. Aku sangat suka gaya rambutmu. Tapi aku benar-benar tidak punya keberanian untuk tetap di sini sekarang. Jika kamu mempertahankan gaya rambutku, aku kalah olehmu. Aku kenal penata rambut yang sangat bagus. Biar aku perkenalkan kamu padanya. Sangat bagus. Kamu tahu tidak, setelah aku datang ke Beijing, aku tidak punya penata rambut yang cocok. Kamu harus memberikan nomor teleponnya padaku. Aku akan memberikan nomor teleponnya padamu. Dan dia adalah seorang yang sangat spesial. Penata rambut yang bisa diandalkan. Itu hebat. Tua. Dia adalah teman baikku. Kamu adalah pemimpinnya. Maka kamu akan menjadi pemimpin langsungku mulai sekarang. Benar? Jika kamu butuh bantuan, telepon aku langsung. Xiao Linzi. Bisa bantu aku menghajar Woody. Buat dia lebih pintar. Dari mana kamu dapat? Kenapa kamu begitu bodoh? Tidak bisa lebih pintar ya? Bodoh banget, kamu memang bodoh. Shen Bing, kemari. Aku ingin memperkenalkanmu pada teman baru Shen Bing. Halo. Miss Wu, Miss Wu. Panggil saja Xiao Wu, jangan terlalu kakak-kakak. Shen Bing cantik sekali. Tidak seharusnya kecantikan. Cantik, cantik, cantik. Sekarang dengan hikmat aku perkenalkan. Jangan lihat cueknya. Yang Zizi yang tercantik. Woody baru saja memperkenalkan. Ya? Bagaimana dia memperkenalkannya? Kamu tertawa begitu bodoh, kamu memang bodoh. Bukan ini keempat kecantikan legendaris Beijing. Kalian semua di sini. Plus situasi pelatih ganda Asia kita. Feng, biar aku perkenalkan. Tidak perlu Xiao Wu ya. Dengarkan orang yang lebih dewasa. Feng ya? Dia bilang kamu bilang lebih. Kamu lebih cantik dari legenda. Kamu tidak sejelek yang dikatakan legenda. Hei Old Wu, apa yang kamu bilang tentang aku? Kemari, kemari, kemari. Kamu bilang aku apa yang aku bilang ke kamu? Oke bro, itu yang terbaik. Apa? Jangan pura-pura untukku. Kamu anak nakal. Aku biasanya begitu lapar, sampai tidak bisa makan. Dan sirip hiu enak langsung dimakan. Perlahan suaramu, dan berhenti bicara omong kosong. Kita bersih. Aku dapat promosi hari ini. Aku ingin mentraktirnya makan. Bukan kamu yang memanggilku ke sini. Saudara-saudara. Cinta kakak adik cinta, tempat kerja anak serigala kecil. Kamu sekarang semua elemen paling populer ini. Kamu bisa melakukannya. Selamat, kamu akhirnya berada di garis depan fashion. Diam mulut fashion palsumu. Dia adalah mantan pacar Wu Wei. APA. Mantan pacar. Bro, kamu harus ganti kata mantan di mantan pacar. Sengaja ditekankan ya. Kenapa ini? Pergi sana. Aku ngerti, aku ngerti. Pergi lagi. Xiao Meng. Tolong bantu aku bro sekali saja.
Bro, aku dari kampung sampai sekarang. Tidak mudah bagiku. Kamu bawa aku kembali ke bentuk asliku. Aku cuma bisa potong leher dan gantung diri. Xiao Meng. Xiao Meng, berapa banyak lagi yang harus aku minum? Kamu bicara langsung aja. Bro, kamu tahu aku ini. Kamu kerja di mana? Jadi kamu bilang bro. Aku sekarang orang hebat. Bagaimana mungkin aku? Menggabakan kepentingan kebajikan besar. Aku di sini untuk membantumu. Xiao Meng, kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua. Bisa kamu kasih tahu kenapa kamu? Bahkan kalau mati biar aku mati dengan tahu. Bro, aku pikir. Nana lucu banget malam ini. Kamu tahu semua hal buruk yang terjadi antara Shen Bing dan aku. Setelah kita pisah, aku susah merasa kesepian dan terisolasi. Kalau tidak ada yang menemani. Nana mau ngobrol sama aku malam ini. Aku pikir masih ada kakak Waner yang terlibat dalam hal ini, tapi pasti aku kembalikan besok pagi. Cuma malam ini. Xiao Meng, Nana, secara nominal sekretarisku. Tapi sebenarnya, kamu harus ngerti. Aku ngerti. Maaf. Karena aku ngerti. Ada pepatah. Mana yang lebih penting, roti atau cinta? Ini yang kamu bilang ke aku. Awalnya pertanyaan ini, waktu aku taruh di sini, aku rasa aku tidak melakukannya dengan baik. Jadi hari ini, aku ingin membahas pertanyaan ini. Berikan padaku dan biarkan aku melihat bagaimana aku memilih. Brother Hu tahu segalanya hari ini. Dia jelas sedang balas dendam. Lucu sekali. Oke, duduklah. Oke, Xiao Meng, aku gagal, aku mengakuinya. Haruskah aku membiarkan Nana menemanimu semalam? Kamu akan membiarkanku pergi. Apa kamu gila? Lucu sekali. Jika Nana bersedia menemaniku, aku setidaknya bisa menjamin, membuat Dade menarik tuntutan ini. Tapi aku tidak punya banyak kesabaran. Tentang kontrak selanjutnya, bisakah kamu terus melaksanakannya? Hal ini tidak tergantung padaku. Tapi aku sudah menghabiskan semua uangku. Aku menaruh semua uangku ke dalam kontrak ini. Aku tidak punya kontrak. Aku akan mati juga. Jadi kita harus melihat Nana. Bagaimana penampilanmu malam ini? Jika dia berperilaku baik malam ini, aku masih bisa berusaha. Atau mari kita tanya Nana. Nana. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Hanya kamu yang bisa membantuku, Nana. Xiao Meng, kamu yang mendorongku ke titik ini. Tidak peduli seberapa besar dendammu. Kamu sudah cukup sekarang, bukan? Kamu sedang merasakannya sekarang. Begitulah rasanya dikhianati dan dipaksa oleh orang lain. Sekarang aku tahu itu hanya untuk keuntungan kecil. Melepaskan kekasihmu bukanlah hal yang nyaman. Aku salah. Aku salah, maafkan aku. Aku mohon, tolong tunjukkan kebaikanmu padaku. Aku mohon, Xiao Meng. Bro, aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Karena aku melihatmu seperti ini, aku juga merasa sangat sedih. Aku tidak tahu bagaimana suatu hari aku menjadi setidak tahu malu seperti kamu. Bagaimana dengan Nana?
Apakah kamu masih menyampaikan pendapatmu? Nana, bantu aku, bantu aku. Tolong. Si Xiaomeng, kamu bukan manusia. Kalian semua akan dihukum. Nana. Aku hanya bercanda dengan kalian berdua. Aku merasa kalian berdua lucu. Apa kamu benar-benar berpikir aku seperti itu? Apa kamu benar-benar berpikir Feng dan aku sama seperti kalian? Sangat tidak tahu malu. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan tertarik pada istri temanku? Menyerang orang lain. Maksudmu? Maksudku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Aku tidak akan membantumu. Inilah yang seharusnya kamu dapatkan. Si Xiaomeng. Pertahankan sikap positif agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Jangan pernah menulis puisi untukku. Aku benar-benar tidak mengerti. Kalau aku tahu ini akan terjadi, kenapa aku harus mati begitu menyedihkan? Benar. Sebenarnya aku memang sudah. Aku benar-benar memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Aku bersumpah pada Ketua Mao, Shen Bing, dan aku pasti tidak membantu. Hanya mengunjungi dapur. Aku mengerti. Benar kan? Meja ini penuh dengan hidangan. Aku hanya bisa mengenali ini sebagai kepiting. Makanlah kalian. Bagaimana cara memakannya? Aku piratahu kalian. Makan sayur itu seperti menjadi manusia. Kamu tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Hidangan yang aku masak adalah woody. Tidak terlihat bagus, tapi rasanya enak. Wu tua, kamu harus mencoba hidangan ini dulu. Ini ikan atau terong? Aku pikir ini seperti hati babi. Sama saja. Tapi aku serius, bisa membuat semua hidangan sama. Itu tidak semudah itu. Jangan hanya ngobrol dan makan. Kamu harus memberitahu kami apa yang ada di mulutmu. Kamu tidak mau memakannya kan? Aku akan memakannya. Ini hati babi. Rasanya masih cukup enak. Jangan pura-pura. Sungguh, biar aku kasih tahu satu kebenaran. Banyak hal indah di dunia ini. Semuanya tersembunyi di balik yang terlihat berbahaya. Jadi biasanya mendekati keindahan ini dibutuhkan keberanian sungguh. Tidak buruk. Sangat bagus. Aku kagum dengan keberanianmu. Ini benar-benar enak, cobalah. Cobalah. Coba cepat. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Bagaimana mungkin? Oke, cobalah, ini enak. Cepat, cepat, cepat. Apa ini? Tahu bar. Feng, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Ini adalah makanan yang bisa kamu makan. Berapa kali kamu sudah masuk dapur? Hari ini kedua kalinya. Sungguh?
Ternyata banyak hal membutuhkan bakat. Dan jenius, biasanya meninggalkan karya di dunia ini. Tidak terlalu banyak. Seperti kata pepatah makanan enak sulit didapat. Aku usulkan. Aku membuat makanan yang bisa dimakan untuk Feng. Mari kita minum. Kamu harus mendorongku. Ayo 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 ayo. Ayo Wu dimakan lebih banyak. Berikan teman-temanmu teriakan. Ini enak dimasak. Masih milik Shen Bing. Dia orang yang mampu, hidangannya enak dan lezat. Shen Bing itu, kapan aku bisa mencoba masakanmu? Kapan saja. Aku sudah makan masakan Shen Bing dan itu enak. Feng ingin bilang kamu perlu belajar dari Shen Bing. Lihat hidangan yang kamu buat. Melihatnya saja sudah jijik. Si Xiaomeng, kamu bukan manusia. Kalian semua akan dihukum. Cepat cepat cepat. Lupakan saja aku tidak bisa bermain. Sebenarnya sangat sederhana, kamu bisa belajar kalau mencoba. Ayo 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 cepat. Kamu berkeringat untukmu. Ini bagus untuk pemulihanmu dari penyakit. Semua orang tahu aturannya kan? Karena ini pertama kalinya Shen Bing bermain. Jadi biarkan dia mulai berteriak, oke? Oke, aku berteriak. Mulai 1-2. Kalian berdua benar-benar bodoh. Mari kita ambil risiko besar. Oke. Petualangan besar, petualangan besar. Aku tidak takut Old Wu membuat masalah kan? Kamu harus melewati level ini dulu. Shen Bing beri aku saran. Lebih baik ada tingkat kesulitan yang tinggi. Lalu Feng mencium Lin Xia. Apakah itu ciuman? Cium satu, cium satu, cium satu. Jangan ragu, aku rela mengaku kalah. Maaf, lihat-lihat. Maaf di depan banyak orang. Oke, panggil aku dulu. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3 mulai. Kamu sengaja melakukannya? Ya. Kenapa kamu selalu kalah? Lin Xia cepat bertanya. Aku yang bertanya. Risiko apa yang bisa mereka ambil? Kamu harus membantuku memikirkannya. Minum. Minum juga sebuah petualangan. Lalu kamu keluar. Oke, mari kita minum. Oke, sekarang giliranku berteriak. 1, 2, 3 mulai 1. 1, 2, 3 mulai. 5. Old Wu sudah menangkapmu, cucu. Apa kamu pikir? Kalau kamu tidak pernah berteriak, kamu tidak akan pernah kalah. Kebenaran, kebenaran, kebenaran. Bagaimana kalau itu benar? Ayo. Bagaimana kalau aku memberitahumu yang sebenarnya? Kata-kata tulus Old Wu hari ini sangat sederhana. Lihat, 4 kecantikan kami di Beijing telah berkumpul. Lin Xia. Seperti musim panas yang panas dan tak terkendali. Shen Bing segar dan sejuk seperti musim dingin. Yang Zizi cerah dan cantik seperti musim semi. Ada juga Nona Wu, seperti pesona memikat musim gugur. Pertanyaan ini sangat sederhana. Di antara 4 kecantikan ini, mana yang kamu suka?
Masalah ini menyangkut privasi pribadi. Saya menolak untuk menjawab. Hanya bicara omong kosong. Apakah saya perlu bertanya padamu hari ini hari apa? Bukan privasi pribadi siapa yang peduli. Cepat, hari ini hari apa? Berhenti menginterupsi. Kami baru saja membicarakan ini sebelum permainan. Harus menjawab. Apakah kamu tidak membuat saya menyinggung orang? Bagaimana saya menjawab? Apa artinya menyinggung seseorang? Saya pikir pertanyaan ini sangat cerah. Sederhana, saya suka seseorang ada apa? Cepat. Tentu saja saya Xiao Si. Wudi melompat dari gedung karena Xiao 11. Bahkan saya tahu. Ya, masalah macam apa itu? Mari kita ubah. Mengapa ada begitu banyak jawaban yang diasumsikan? Dunia berubah begitu cepat setiap hari, bukan? Saya harap jawaban ini dari Lao Wu adalah, kamu mengatakannya dengan mulutmu sendiri. Saya tidak tahu. Aneh bahwa saya bahkan tidak tahu siapa yang saya suka. Zioxi. Mengapa orang itu pergi kemana dia pergi? Yang Zizi, tidakkah kamu ingin tahu kebenarannya? Saya pikir permainan ini membosankan. Saya akan pergi dulu. Wudi, mengapa kamu tidak mengantar Xiao Si? Tidak. Saya bisa naik taksi saja. Jangan pergi, sangat menyenangkan untuk terus bermain. Kamu benci. Dia putus dengan Su kesehatan. Saya masih mencari tempat tinggal. Wudi, kenapa kita tidak ikut juga? Saya harus bangun pagi besok. Oke, terima kasih untuk makan malamnya. Nona Wu sangat sopan. Datanglah ke rumah saya sering-sering dan lihat betapa ramainya. Lain kali saya menggandeng sinyo orang kaya akan memasak makanan barat untuk kalian. Steak saya benar-benar kelas 1. Ini modis dan ramai kan? Ini pesta yang bagus, kenapa kalian ribut? Besok saya akan menghukum kalian untuk mengantar kami ke rumah sakit. Tidak perlu, kita bisa naik taksi saja. Tidak perlu mengantar. Apa yang kamu lakukan ini hari terakhir? Sopir gratis tidak boleh disia-siakan. Ya, saya akan baik-baik saja besok. Saya tidak ada pekerjaan besok. Benar-benar tidak perlu. Kenapa kita pergi? Kamu masih bermain-main. Saya juga pergi. Ayo pergi. Kenapa kamu bekerja begitu keras? Pergi. Pergi. Di mana jaket saya? Ayo pergi. Selamat tinggal, Nona Wu. Bye-bye. Apakah kamu mengemudi? Buka. Tolong antar saya. Kenapa kamu meminta saya mengantarmu, gadis cantik? Saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Pergi, tunggu saya di mobil.